Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran rumah, gudang, dan sepeda motor terjadi di Kabupaten Maros, Sinjai, dan Kota Makassar. Lupa menarik rem tangan, sebuah mobil minibus milik seorang bakal caleg di Kabupaten Sinjai terjun ke sungai. Tabrak mobil, seorang pelaku balap liar di Kota Makassar tewas di lokasi kejadian. Sebuah rumah panggung serta 3 unit motor yang ditinggal kerja oleh pemiliknya di Kabupaten Maros ludes terbakar pada Kamis pekan lalu. Kencangnya angin menyebabkan bangunan rumah bermaterial kayu cepat terbakar. Api dengan cepat membakar satu unit rumah panggung di Desa Tering Angkai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Kencangnya tiupan angin membuat seluruh bangunan rumah bermaterial kayu tersebut mudah terbakar. Tak hanya menghanguskan seluruh bangunan rumah, 3 unit sepeda motor serta 20 karung gabah kering yang berada di atas rumah juga ikut terbakar. Petugas damkar dari Pemkab Maros serta sejumlah warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Api dapat dipadamkan 20 menit kemudian setelah 4 armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Menurut warga, titik api pertama kali muncul dari meteran listrik, kemudian membesar dan membakar seluruh bangunan rumah milik Muhammad Amir. Sama melihat ada percikan di sekitar meteran listrik yang mengakibatkan satu unit rumah hangus terbakar. Pemilik rumah atas nama Pak Muhammad Amir, dan kondisi rumah dalam keadaan kosong, semua keluar beraktivitas, dan ekstran kerugian nanti sementara kita hitung. Yang jelas ada 3 unit motor, ada gabah sekitar 25 karung, dan beberapa kerugian lainnya termasuk pakaian semuanya hangus. Ini satu unit rumah yang terbakar, Pak, ya? Ya, satu unit rumah panggung. Ada berapa armada yang diturunkan, Pak? Armada yang terus ada 4 unit, dan ada 20 orang yang ikut damkar. Pak, selama proses pemadaman ada kendala tidak, Pak, yang Pak? Kendala tidak terlalu ini, karena angin awalnya anginnya memang agak kencang waktu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam keadaan kosong. Seluruh penghuni rumah sedang beraktivitas di luar rumah untuk bekerja. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Sinjai. Gara-gara lupa mematikan kompor, 2 rumah terbakar pada Kamis malam pekan lalu. Rumah yang terbakar adalah rumah semi permanen berlantai 2. Video amatir warga merekam kobaran api dengan cepat meluas dan membesar saat membakar 2 rumah panggung yang berada di Dusun Rumpala, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Api kemudian merembet ke rumah yang ada di sebelahnya milik warga bernama Menis Nandar. Rumah panggung yang terbakar tersebut terbuat dari kayu sehingga api cepat merembet ke rumah di sebelahnya. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya hingga bantuan dari petugas damkar tiba di lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari dapur rumah salah satu warga saat tengah memasak dan lupa mematikan kompor. Kebakaran di desa Boto Lempangan, Dusun Ambi. Jadi anggota langsung berangkat menuju ke TKP. Yang berangkat dari sektor barat 1 unit. Korban yang terbakar 2 rumah. Awal mulanya dia dari dapur rumah panggung terus menjalar ke rumah sebelah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Tak hanya di Maros dan Sinjai, kebakaran juga terjadi di Kota Makassar. Sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan damar di Kota Makassar ludes terbakar. Besarnya kobaran api menyebabkan petugas pemadam kebakaran kewalahan memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah petugas menurunkan 11 unit armada pemadam kebakaran. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tempat penyimpanan damar di Kompleks Pergudangan Parangloe, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Besarnya kobaran api menyebabkan sejumlah pegawai gudang panik saat mengamankan bahan-bahan yang belum terbakar. Sejumlah pekerja gudang dibantu warga berusaha memadamkan api menggunakan satu unit mobil tangki milik pengelola gudang, namun tidak membuahkan hasil. Kobaran api justru semakin membesar dan merobohkan bangunan gudang. Setengah jam kemudian barulah petugas damkar Kota Makassar tiba di lokasi dengan menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kita melihat lokasinya memang ada kepulan asap yang tebal, tidak jauh dari lokasi awal. Ternyata dicek, memang betul kebakaran gudang yang mana isinya gudang tersebut itu bahan baku untuk dibuatnya bahan baku damar. Bahan baku untuk dibuat bahan baku damar. Yang memang damar ini gampang mudah terbakar dan memang menghasilkan kepulan asap. Di lokasi ini memang saya kira tidak ada kendala di lokasi ini karena memang di kompleks pergudangan kita masuk ke gudang itu yang luncur pertama itu dari Karester Ujung Tanah ditambah lagi dengan Mako ada 4 unit. Jadi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena tak ada aktivitas di dalam gudang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang kepala desa di Kabalangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, terekam kamera pengawas saat mengeroyok seorang warga. Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah sakit swasta, diduga disebabkan persoalan utang piutang. Seorang oknum kepala desa di Kabalangan terekam kamera pengawas menganiaya korban bernama Rustam. Bersama 2 rekannya, oknum kepala desa ini menganiaya korban di sebuah rumah sakit swasta pada Minggu malam pekan lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Polisi menyatakan pengeroyokan yang dilakukan oknum kepala desa itu terjadi di sebuah rumah sakit swasta karena soal utang piutang. Oknum kepala desa itu mendatangi korban yang tengah membesuk kerabatnya yang dirawat di rumah sakit. Kita bisa katakan ada pengeroyokan ya. Itu pelakunya ada 3 orang, yang melaporkan adalah korban sendiri yaitu Rustam. Kemudian untuk TKP-nya ada di Jalan Abdullah, Kelurahan Sawito, Batang Sawito, Kabupaten Pinrang, yaitu di Rumah Sakit Aisyah Siti Hadijah itu. Pada Februari 2023, korban diketahui membeli 100 pohon kayu dari orang tua oknum kepala desa seharga Rp23 juta. Namun hingga terjadinya pengeroyokan itu, korban baru membayar Rp10 juta. Polisi menjerat oknum kepala desa itu dengan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Tim gabungan kejaksaan menangkap buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara senilai ratusan juta rupiah. Terpidana melarikan diri setelah mengetahui pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap dirinya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui amar putusan Mahkamah Agung pada 9 November 2020 lalu. Buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara, Hengki Gozal, diringkus tim gabungan kejaksaan di Jalan Sangir, Kota Makassar. Terpidana Hengki Gozal menjadi buronan kasus penipuan proyek tambang silika senilai Rp445 juta. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel mengatakan Hengki Gozal sebelumnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 2020 lalu yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Namun setelah mengetahui putusan MA itu, Hengki Gozal kabur ke Jakarta sebelum kembali ke Makassar dan berpindah-pindah tempat. Karena dinilai tidak kooperatif, ia ditetapkan sebagai buronan sejak 27 Desember 2022 lalu. Hengki Gozal dalam perkara penipuan senilai 445 juta proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tengah. Terpidana Hengki Gozal
perlu diamankan sebab perkaranya sudah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan amar putusan Mahkamah Agung nomor 554 tanggal 9 November 2020, yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Hengki Gosal selanjutnya diserahkan ke Jaksa Eksekutor Kejari Makassar untuk dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.